Inilah doa dan ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami rindu selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini yang penuh dengan tekanan. Di tengah tantangan-tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Dengan kekuatan kami gak kuat. Dengan kekuatan kami gak sanggup ya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Kehendak-Mu jadilah di tempat di mana kami berada. Baik kami mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan setiap kehadiran-Mu Tuhan mendatangkan kesembuhan. Kehadiran-Mu mendatangkan kelepasan. Kehadiran-Mu memberikan kekuatan yang baru. Kami akan terus naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap yang Kau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan. Buat kami mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami selesai ibadah ini, hidup kami diubahkan. Kami tidak akan pernah sama lagi ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite yang maupun mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Desember, di mana kita dan seluruh umat Kristiani merayakan Natal, ya, yaitu untuk memperingati kedatangan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk yang pertama kali di dunia ini. Dan puji Tuhan, saudara, kedatangan Yesus Kristus untuk yang pertama sudah digenapi. Nah, janji Tuhan ketika Dia ada di dunia ini adalah bahwa Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput umat yang layak baginya. Siapa yang umat yang layak di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat buat Michael. Untuk menyediakan tempat buat Hannah. Untuk menyediakan tempat buat Monty. Untuk menyediakan tempat buat Timmy. Ya, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia sudah digenapi. Dan saat ini kita sedang menantikan Dia untuk Natal yang kedua, yaitu kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini untuk kali yang kedua. Bukan lagi sebagai manusia, bukan lagi seperti bayi yang mungil, bayi yang lemah, gak punya kekuatan. Tapi Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja untuk menjemput umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Nah, oleh karena itu tema di bulan Desember ini adalah reason to hope. Ya, alasan untuk kita berharap. Berharap kita berada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di mana saudara? Di mana? Di mana? Surga, di rumah Bapa. Surga adalah tempat yang indah. Surga adalah tempat di mana nggak ada lagi sakit penyakit. Surga adalah tempat di mana kita akan hidup bersama dengan Tuhan kekal selamanya. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Lambaikan tangan saudara. Oh, banyak ya. Mau kapan ke surganya? Ya, inilah manusia ya.
Mau ke surga? Amin. Gitu kan. Tempat yang indah, yes percaya. Mau kapan? Nanti 100 tahun lagi pastor. Gitu ya. Beda kalau mau ditawarkan. Mau jadi direktur? Mau pastor. Kapan? Minggu depan gitu kan. Mau jadi CEO? Mau. Kapan? Secepatnya gitu kan. Tapi kalau untuk urusan surga rumah Bapak nanti aja dulu deh. Mau? Oh mau. Ya itulah manusia. Saudara, reason to hope. Saudara, untuk kita mendapatkan alasan untuk percaya ini penting. Ya, agar kita bisa tetap hidup berkenan bagi Tuhan dan penuh sukacita untuk menanti kedatangan Tuhan. Maka hari ini saya ingin berbagi kepada saudara satu tema, yaitu hope. Ya, hope adalah harapan. So kita manusia membutuhkan harapan. Harapan adalah kemampuan melihat terang di tengah-tengah kegelapan. Harapan bagaikan oksigen di saat pernafasan kita terasa sesak. Nah, oleh karena itu manusia membutuhkan harapan. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang begitu berat, terasa berat, tekanannya makin lama makin berat. Krisis ekonomi yang belum berakhir dan dampaknya adalah ribuan orang di negara kita kehilangan pekerjaan karena di layoff. Alasan bisa macam-macam. Ada yang alasannya efisiensi atau karena memang perusahaannya bangkrut. Ada juga bencana alam yang mengakibatkan banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Meninggalkan kesedihan, meninggalkan kedukaan, keputusasaan. Nah, oleh karena itu saudara, kepada siapa kita berharap itu penting. Nah, hari ini kita akan belajar dari Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, latar belakang dari penulisan Mazmur 62 ini memang tidak ditulis secara eksplisit. Tetapi dari ayat yang 4, ayat yang ke-5 dari Mazmur 62 ini, banyak penafsir Alkitab memperkirakan bahwa Mazmur 62 ini ditulis sehubungan dengan Absalom, anaknya Daud, yang mau mengkudeta Daud, bapaknya sendiri. Saudara, tentu situasi ini nggak mudah bagi Daud. Tidak mudah dalam pergumulan batinnya Daud. Kita tahu Daud orang yang berani berhadapan dengan singa dan beruang, dia nggak takut. Berhadapan dengan orang Filistin dia juga tidak kecut. Bahkan berhadapan dengan pahlawan orang Gad yaitu Goliat, dia juga nggak gentar. Karena dia berkata, aku datang dengan membawa nama Allah semesta alam, nggak ada takutnya dia. Tapi berbeda pada waktu dia dikejar-kejar oleh Absalom. Mau dikudeta, ini beda. Dia sayang sama anaknya. Satu pergumulan yang gak mudah bagi Daud. Berhadapan dengan anaknya sendiri. Nah, di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan karena kelakuan anaknya ini. Daud tetap mengalami ketenangan dan kekuatan dalam Tuhan. Nah, saya belajar dari Daud ini adalah satu keputusan yang tepat, saudara. Karena hope is believing good things will happen with faith in a higher power. Harapan adalah percaya kepada hal-hal yang baik akan terjadi dengan iman. Di mana iman ini berdasarkan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Dan kekuatan yang lebih tinggi dan paling tinggi adalah dari Tuhan, toh? Betul enggak? Ya, nggak ada lagi dari yang lain. Yang paling tinggi kekuatannya, the higher power itu adalah dari Tuhan sendiri. Karena iman, Daud berpengharapan kepada Tuhan. Nah, demikian juga saudara dengan kita. Karena iman, kita juga berpengharapan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama agar pengharapan kita kepada Tuhan tidak luntur. Karena kita punya alasan yang berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Maka yang pertama kita harus percaya bahwa He loves us. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sayang sama kita semua. Dia mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Dan sampai saat ini pun dia tetap mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Nah, oleh karena itu saudara, saya teringat dengan teman saya pernah bilang begini. Bukan karena kamu baca Alkitab 2 jam. Bukan karena kamu tiap hari berdoa 2 jam, Tuhan makin sayang sama kamu. Bukan karena itu.
Dia sayang sama kamu karena memang dia sudah sayang sama kamu karena dia adalah kasih. Bahkan ketika kamu berbuat dosa, Tuhan juga tetap sayang sama kamu. Kalau karena kamu berbuat dosa dan membuat Tuhan gak sayang lagi sama kamu, artinya dia sudah berhenti jadi Tuhan. Karena Allah adalah kasih, itu kebenarannya. Maka dengan mantap Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih sebagai orang berdosa. Itu adalah dasarnya kita percaya dan berharap. Tapi yang iya adalah kalau saudara makin banyak berdoa, saudara makin banyak baca Alkitab, saudara semakin rajin ikut Bible study, saudara semakin sayang sama Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau saudara menikmati perbuatan dosa, saudara berhenti untuk berdoa, saudara berhenti untuk baca Alkitab, artinya saudara berhenti mengasihi Tuhan. Artinya saudara mau menjauh dari Tuhan. Ini berbahaya, men. Ya. Oleh karena itu, penting untuk kita percaya bahwa He loves us. Tapi Pastor, kenapa? Kok masalah saya nggak berhenti-berhenti, Pastor? Nggak selesai-selesai. Masalah yang satu selesai, datang lagi masalah yang lain. Dan ini yang membuat saya jadi malas untuk berdoa. Ini yang membuat saya jadi ragu sama firman Tuhan, Pastor. Guys, kalau ada yang mengalami keadaan seperti ini, saya mau katakan jangan goyah ya. Jangan goyah. Memang Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari masalah. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam setiap masalah. Tuhan berjanji pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau Tuhan memberikan kamu jalan keluar, artinya kamu gak sendirian, men. Ada Tuhan yang bersama dengan kamu. So jangan lari dari masalah, guys. Tapi hadapi aja bersama dengan Tuhan yang sayang sama kita. Menghadapi masalah dengan cara yang benar akan membuat kita tahu cara Allah membentuk karakter kita. Menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka kita akan tahu cara Allah agar kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Suatu hari anak saya, Emma, dia pulang dari luar kota naik bus bersama dengan teman-teman kantornya. Sejak dia berangkat, dia kasih tahu lokasi dia kirim live chatnya kepada saya. Dan Emma bilang, Dedi tidur aja karena perjalanan aku tuh sekitar 10 jam naik bus. Oh gitu, ya udah. Perkiraan sampai Jakarta, kalau 10 jam tuh sampai Jakarta jam 3:30 pagi, men. Saya coba tidur, ketiduran, kebangun lagi, lihat lagi dia posisinya di mana. Ya, ketiduran lagi. Saudara, dengan diiringi rasa sayang dan perhatian kepada dia. Jam 2.42, saya sudah tiba di lokasi di kantornya dia di Kemang. Seperti yang kita udah janjian. Jam 2.42. Dan saya lihat lagi di HP saya, posisi bus anak saya ini udah di Bekasi. Ya udah, saya masih ada waktu kira-kira 1 jam lagi. Sempat ketiduran saudara di mobil. Ketiduran. Dan singkat cerita akhirnya anak saya tiba jam 3.30, 3:30 pagi. Ya, dan kami pulang bersama-sama. Saudara, kalau laki-laki ini yang di hadapan saudara yang berusia 57 tahun sayang sama anaknya. Dengan keterbatasan fisik sampai ketiduran, tapi tetap mau menunggu anaknya pulang. Bukankah Allah kita lebih sayang sama kita? Alkitab menyatakan sesungguhnya Dia tidak terlelap dan tidak tertidur, Allah penjaga kita.
Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Karena itu kalau saudara ada yang merasa khawatir tentang sesuatu pada hari ini, ingatlah bahwa Tuhan selalu menjaga saudara. Dia tidak pernah terlelap sedetik pun. He loves us. Yang percaya katakan amin. Jadi bangun terus keintiman dengan Tuhan. Ya, bangun terus kedekatan dengan Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ada ikan tikus di atas pembakaran. Hanya di dalam Kristus hidup kita dipuaskan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, agar pengharapan kita kepada Tuhan tidak luntur. Dan ini merupakan alasan kenapa kita percaya dan berharap kepada Dia. Only Jesus can redeem us. Cuma Yesus yang bisa menebus kita dari dosa. Ada banyak guru, ada banyak rasul, ada banyak nabi yang sudah mati, tapi hanya ada satu juru selamat yang mati menebus dosa manusia dan dia sudah bangkit, namanya Yesus Kristus. Amin. Rasul Paulus mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, saya pernah kelilit utang. Dan bagi saya itu jumlah yang sangat besar. Dan saya nggak sanggup pada saat itu melunasinya. Sampai satu hari papa saya panggil saya diajak bicara sama papa. Saya ditegur sama papa. Tapi setelah itu hutang saya dilunasi. Enak ya gitu ya. Diajak ngomong, ditegur, diomelin, tapi dibayarin gitu kan. Dilunasin, enak gitu saudara ya. Udah dipanggil, diomelin, kagak dibayarin lagi. Wah itu nyesek banget tuh. Nah ini dibayarin saudara, dilunasin. Saudara, walaupun saya tahu pada waktu itu hati papa tuh kecewa banget sama saya. Hati papa sedih karena apa yang saya lakukan. Tapi dari kejadian tersebut saudara, saya tuh makin sayang sama papa. Dan saya berusaha untuk menjaga hidup saya agar hati papa jangan kecewa dan sedih lagi oleh karena kelakuan saya. Menurut saudara, apakah sikap saya seperti itu lebay gak sih? Berlebihan gak sih? Enggak kan? Wajar dong. Lu punya utang, gak sanggup bayar utang, ada orang yang bayarin utang kita. Dan kita berbuat baik, menjaga jangan sampai dia kecewa lagi. Itu kan wajar, betul gak? Begitu juga kita sama Tuhan. Orang yang menghargai penebusan Kristus dan berharap kepada Dia, pasti akan menjaga hidupnya agar tidak tercemar oleh dosa. Amin. Penebusan Kristus itu adalah jalan pendamaian kita dengan Allah. Nah oleh karena itu orang Kristen yang tahu diri, dia akan menjaga hidupnya. Memang bukan berarti dia sudah sempurna, kebal dosa, enggak. Tapi dia akan berusaha dengan sekuat hatinya, dengan sekuat jiwanya, dengan sekuat tenaganya. Untuk tetap bisa mengasihi Tuhan, menjaga hidupnya dalam kekudusan. Itu orang Kristen yang tahu diri. Nah begitu juga kita saudara hari ini. Penebusan Kristus adalah jalan pendamaian kita dengan Allah. Nah kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Mau nggak kita juga berdamai dengan sesama? Nah itu dia. Saudara, sejak saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan taruh di hati saya bahwa ada orang-orang keluarga kita yang masih belum mau berdamai. Bukan nggak bisa, belum mau berdamai dengan sesama. Nah Tuhan ingatkan hari ini. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, buahnya dia juga mau berdamai dengan sesama. Tapi pastor dia udah keterlaluan pastor. Tapi pastor saya kan gak bersalah. Kenapa saya harus mulai perdamaian ini? Guys, Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Mau hidup bahagia enggak? Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Malu dong nyebut-nyebut anak Allah tapi gak mau berdamai dengan sesama. Tapi dia nyakitin saya pastor. Yes, Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari aniaya. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kemampuan untuk mengampuni orang yang menganiaya dan membenci kita. Hari ini, kalau ada yang belum berdamai dengan sesama, yuk mulai deh melangkah untuk berdamai. Ada yang punya handphone?
Coba lambaikan yang punya handphone, angkat handphonenya. Mulai kirim WhatsApp. Ya, mulai kirim WhatsApp kepada orang yang sedang konflik dengan kita. Kirimkan kata-kata yang hangat, kata-kata yang membawa damai. Katakan kepada dia, apa kabar? Kami mengasihimu. Saya kangen, kita bisa kumpul lagi. Ayo dong. Kalau ada yang kesulitan untuk berdamai, silakan hubungi counseling center. Para konselor dengan senang hati akan membantu saudara untuk bisa berdamai dengan sesama. Amin. Jadi yuk kita terus berusaha ya guys untuk hidup berdamai dengan semua orang. Dan menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita adalah miliknya Tuhan. So jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Siapa yang mau hidup berdamai dan menjaga kekudusan hidup, lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan. Si Brutus beli kue bolang-baling buat si Popeye. Pengikut Kristus itu yang paling okai. Agak maksa ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang ketiga saudara, agar pengharapan kita tidak luntur, dan ini juga merupakan alasan kenapa kita berharap sama Tuhan adalah promises of God. Karena janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagai perak yang teruji. Dan dia yang berjanji maka pasti digenapi. Karena dia adalah setia. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Karena itu perhatikan dan pegang janji Tuhan yang ada di Alkitab. Nah kenapa saya harus tekankan yang ada di Alkitab? Karena begini saudara. Ketika Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah menutupi bumi. Tapi janji Tuhan berjanji bahwa Nuh dan keluarganya akan diselamatkan. Dan Nuh, dia percaya sama janji Tuhan. Dia taati perintah Tuhan untuk membangun bahtera. Yang menurut manusia pada waktu itu gak mungkin, gak masuk akal. Bahkan Nuh dianggap gila. Tapi dia kenal Tuhannya. Dan dia lakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Janji Tuhan digenapi. Oh teman-teman, ada banyak kesaksian dari jemaat di Growth Center ini. Yang menerima penggenapan janji Tuhan yang sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka berpegang pada janji Tuhan dan mereka ngalami. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. Dan dia yang berjanji pasti digenapi. Nah cuma saudara, tetap kita harus berhati-hati. Berhati-hati terhadap suara-suara, pernyataan-pernyataan yang mengaku dari Tuhan padahal bukan. Karena Alkitab sudah mengingatkan kita, sebagaimana nabi-nabi palsu, akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dan Rasul Paulus mengatakan, ciri seorang nabi palsu dan guru palsu antara lain adalah mata mereka penuh nafsu jinah. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka akan memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dengan keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Itu yang Petrus katakan. Nah, yang harus diwaspadai di sini adalah roh antikris yang menguasai dan mengendalikan orang-orang yang menjadi alatnya iblis untuk menipu dan menyesatkan manusia. Karena itu saudara, jangan biarkan hati kita cemar. Cemar karena kebencian, cemar karena iri hati dan lain sebagainya. Dan jangan biarkan pikiran kita itu kosong akan firman Tuhan. Karena itu saudara, kedalaman kita dengan Tuhan dan kedalaman kita dengan firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan, serta kita berjejaring dengan sesama tubuh Kristus, itu akan menolong kita terhadap tipuan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. So, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Apapun keadaannya, tetap berpegang pada janji Tuhan. Amin. Orang boleh bilang 2023 adalah tahun yang gelap. Tetapi ada tertulis, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin.
Berpegang pada janji Tuhan. Sekalipun ada orang yang mengatakan tahun 2023 itu tahun yang mengerikan, tahun yang gelap. Tapi firman Tuhan katakan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak akan kekurangan hikmat. Tidak akan kekurangan ide-ide. Tidak akan kekurangan kuasa. Tuhan akan mencukupi apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Amin. Orang boleh bilang sama kamu, keluarga kamu gak mungkin bisa percaya sama Tuhan. Tapi ada tertulis, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Yang percaya katakan amin. So teman-teman, berpeganglah pada janji Tuhan. Karena pada waktu kita berpegang pada janji Tuhan, itu akan membuat rencana Tuhan terhadap diri saudara, itu akan menjadi kenyataan. Amin. Beli kue sus di balik papan naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir saudara, agar pengharapan kita kepada Tuhan tidak luntur. Dan ini adalah alasan kenapa kita berharap sama Tuhan adalah eternal life. Ada kehidupan yang kekal. Betapa bahagianya jika hidup ini dipenuhi dengan berkat-berkatnya. Tapi jauh lebih bahagia dan kebahagiaan itu menjadi sempurna ketika kita hidup bersama dengan Tuhan dan semua orang yang percaya di rumah Bapa. Saudara, waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, dia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Artinya apa? Ketika kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada sumur ini, yang adalah apa yang ada di dunia ini, maka kamu akan kecewa. Roh, jiwa, bahkan tubuh saudara akan mengalami kehausan, akan menderita. Lihatlah orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Bahkan ada juga yang menjadi pendeta. Tetapi karena mengandalkan sumur, mengandalkan hal-hal yang dunia sediakan, mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, bukan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu yang tidak mereka lakukan. Akibatnya apa saudara? Sekarang mereka berurusan dengan aparat hukum. Masuk bui. Saya banyak ngobrol sama mereka ketika pelayanan di penjara. Mereka cerita, mereka akui selama ini mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan manusia. Apalagi hamba Tuhan juga banyak terikat dengan gangguan-gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Depresi, anxiety, dan lain sebagainya. Maka Yesus bilang, kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Dan Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Apa yang Yesus janjikan ini bukanlah omong kosong, melainkan kebenaran saudara. Kehidupan kekal di surga adalah tujuan akhir kita. Katakan sama-sama tujuan akhir. 3 minggu yang lalu saya ke Manado. Saya naik pesawat berangkat jam 1.30 dini hari. Cuaca gak begitu bagus, banyak turbulence. Dan kira-kira menjelang subuh saya ke toilet. Karena ada panggilan pelepasan. Pelepasan air kecil. Gak besar-besar, kecil aja. Dan saudara, pada waktu pelayanan pelepasan sedang berlangsung, tiba-tiba turbulence saudara, kenceng. Waduh, untung saudara saya banyak latihan squat. Jadi kuda-kuda ini mantap saudara. Kalau enggak bisa gawat, pelayanan bisa bubar saudara. Nah singkat cerita akhirnya pesawat ini sampai ke tujuan. Kita semua selamat. Yang saya mau sampaikan begini saudara. Berharap kepada Tuhan dan berpegang pada janjinya. Membuat kita tuh seperti naik pesawat. Ya, pesawat terbang yang sudah tinggal landas. Pesawat itu akan bergerak maju. Sekalipun menghadapi cuaca yang tidak baik, turbulence, pesawat ini nggak mundur. Mundur lagi ya, cuaca. Enggak, mereka akan terus maju. Begitu juga saudara, waktu kita berharap sama Tuhan. Masalah pasti ada. Cobaan pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Tapi bukan kita mundur.
Tapi kita akan terus bersama dengan Tuhan sampai kepada tujuan. Karena masa depan itu sungguh ada. So kesimpulannya saudara, agar harapan, hope kita tetap ada menyambut kedatangan Sang Immanuel, Yesus Kristus Tuhan kita. 4 hal ini penting. Ingat ya, He loves us. Percaya Dia mengasihi kita. Ingatlah, only Jesus can redeem us. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, menebus kita, yang lain gak ada. Yang ketiga, ingat selalu, promises of God. Pegang janji Tuhan yang tertulis di Alkitab. Dan yang terakhir, ingatlah, eternal life. Hidup kita di dunia ini adalah bagian proses menuju hidup yang kekal. Kalau disingkat apa? Hope. Mari kita bangkit berdiri. Dengan berharap kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia mengasihi kita dan kita adalah miliknya. Kita selalu berpegang pada janji-janjinya untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Maka kita akan mengalami ketenangan ilahi. Ketenangan ilahi yang dunia gak bisa berikan, gak bisa saudara. Dan Daud menikmati ketenangan ilahi itu. Karena dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hari ini saya mau berkata, hanya pada Allah saja kita akan tenang. Sebab daripadanya lah harapan kita. Amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita sepanjang 2022. Tahun yang begitu banyak tantangan. So mari akhiri tahun 2022 ini untuk memasuki 2023. Untuk tetap berharap sama Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan dengan percaya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan, inilah doa, ungkapan hati kami dan iman kami kepadamu. Bahwa harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kekuatan kami hanya daripadamu. Aku berdoa ya Tuhan. Hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit secara fisik. Dan harapan mereka nyaris pupus. Saudara yang mengalami sakit secara fisik. Apakah saudara yang ada di GC Hall ini maupun yang di rumah-rumah, pegang bagian tubuh kamu yang sakit dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kerajaan-Mu sudah datang. Kehendak-Mu jadilah Tuhan di tempat di mana anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan saat ini. Terjadi di dalam nama Yesus. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini
Kamu sudah mulai kehilangan harapan. Mungkin pasanganmu, orang tuamu, anakmu mengecewakan kamu. Seolah-olah gak ada harapan lagi. Percaya, Tuhan sanggup. Dia sanggup. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Just open your heart. Terima saat ini kuasa, kasih Tuhan, kemampuan, kekuatan, hikmat, perubahan terjadi. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini dengan iman dan pengharapan kami kepadamu, kami mau bersatu hati, mau berdoa untuk setiap keluarga kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu hati.